Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu para pensiunan, para PNS, P3K, TNI dan Polri? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Ada informasi yang menggembirakan ya, sekaligus perkiraan ya, ataupun prediksi, yaitu mengenai skema baru pensiunan PNS. Nah, tentu saja ini sedang dibahas ya, dikaji agar tepat di dalam penerapan skema pembayaran pensiun ya terbaru untuk para pensiunan PNS, TNI, Polri maupun P3K ya. Nah, skema barunya seperti apa? Mari kita simak bersama. Apakah ini skemanya akan menguntungkan atau bahkan tetap sama dengan tahun yang sekarang? Ya, mari kita simak. Namun sebelumnya silakan Bapak Ibu untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya. Nih, bocoran skema terbaru pensiunan PNS lebih untung atau tidak ya? Nah, mari kita simak informasi selengkapnya. Jakarta CNBC Indonesia. Program pensiun aparatur sipil negara ASN akan diubah pada tahun depan seiring dengan tren semakin menuanya populasi penduduk atau aging population. Skema manfaat pasti yang diterapkan saat ini dengan perbandingan pembiayaan PES-Yugo ya, yakni manfaat pensiun yang sepenuhnya menjadi beban APBN. Pemerintah anggap akan berpotensi terus meningkatkan risiko fiskal ke depan. Efek dari tren population aging. Memperhatikan berbagai tantangan itu, pemerintah menyadari bahwa informasi program pensiun ASN merupakan suatu kebijakan yang bersifat urgen untuk segera ditempuh. Ini dikutip dari dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal atau KEM PPKF 2025. Selain permasalahan itu, pemerintah menganggap ya manfaat pensiun yang diterima oleh pensiunan PNS relatif masih rendah dan dalam tren terus berkurang dibandingkan manfaat yang diterima PNS beberapa dekade yang lalu. Kondisi ini tidak lepas dari formula perhitungan iuran maupun manfaat dari skema pensiunan saat ini yang berbasis pada gaji pokok dan semakin bertambahnya rasio tunjangan kinerja terhadap total penghasilan PNS. Lalu terdapat pula kesenjangan tingkat replacement ratio atau RR antar jabatan. RR cenderung lebih rendah untuk tingkat jabatan yang lebih tinggi. Contohnya, pensiun pejabat eselon 1A hanya menerima manfaat pensiun kurang dari 10% dari penghasilan terakhir. Selain perlindungan hari tua yang kurang memadai, rendahnya RR juga ditengarai menjadi salah satu pendorong perilaku korupsi, sebagaimana temuan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kajian pada tahun 2018. Ini dokumen ya dikutip dari dokumen KEM PPKF 2025. Oleh sebab itu pemerintah menganggap reformasi skema perlindungan hari tua atau pensiun bagi ASN ini perlu dilakukan dengan mempertimbangkan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, Undang-Undang ASN ya. Untuk itu mengamanatkan dua substansi ya penting yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk merancang
desain ya reformasi pensiun bagi pegawai ASN. Pertama, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K kini memiliki hak yang sama atas jaminan sosial sebagaimana halnya PNS, diantaranya terhadap jaminan pensiun JP dan jaminan hari tua atau JHT. Kedua, Undang-Undang ASN juga secara tegas mengamanatkan pemberian JP dan JHT untuk pegawai ASN merupakan bentuk perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian. Pemerintah telah menyadari bahwa terdapat beberapa tantangan dari penyelenggaraan program pensiun bagi PNS yang berjalan saat ini. Dikutip dari dokumen KMPPKF edisi pemutakhiran ya tahun 2025. Secara garis besar, arah reformasi program pensiun bagi pegawai ASN ke depan akan terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu perubahan skema program untuk PNS existing ya, dan dua adalah pengembangan program baru untuk PNS baru dan P3K. Garis besar desain reformasi yang menjadi prioritas pemerintah pertama adalah memastikan bahwa tidak terdapat PNS existing yang mengalami penurunan manfaat pensiun. Untuk itu, program pelengkap dengan skema iuran pasti yang berbasis take home pay (THP) menjadi alternatif utama pemerintah. Kedua, program pensiun bagi PNS baru dan P3K akan diarahkan untuk mengikuti skema manfaat iuran pasti dengan formula iuran dan manfaat berbasis THP. Skema bagi pegawai baru ini akan didesain sehingga menghasilkan manfaat yang relatif lebih baik dari skema pensiun PNS saat ini. Penyesuaian skema dan besaran iuran berbasis THP baik untuk PNS existing maupun PNS baru dan P3K diharapkan mampu mendorong distribusi RR yang lebih wajar antar jabatan. Ketiga, yang menjadi dasar reformasi pensiun ASN adalah desain baru harus memastikan terwujudnya kesinambungan program dan kesinambungan fiskal. Hal ini diperlukan untuk memastikan terdapat perbaikan manfaat bagi ASN dan juga tidak membebani generasi mendatang. Keempat, desain reformasi akan membagi beban pensiun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa pemberi kerja merupakan salah satu penanggung jawab dalam memberikan manfaat pensiun kepada ASN. Perubahan besaran dan formula iuran serta perubahan skema dan formula manfaat akan diputuskan pemerintah dengan tetap mempertimbangkan kemampuan APBN dalam mendanai, kemampuan ASN dalam mengukur, menggiur, dan perbaikan manfaat, kesinambungan program, dan ketahanan fiskal baik di masa kini maupun masa mendatang. Ini dikutip dari dokumen KMPPKF 2025. Jadi demikian ya Bapak Ibu, ada gambaran ya mengenai skema terbaru ya untuk pensiunan PNS yang akan diterapkan mulai tahun 2025 dengan alasan ya, dengan berbagai alasan tadi mengapa harus diubah skemanya. Tentu saja Bapak Ibu harus mengetahuinya ya. Karena pemerintah juga mempertimbangkan, menghitung ya tentang keadaan fiskal, apakah mampu ya untuk mengubah ya skema pensiunan yang selama ini diubah dengan skema yang baru, apakah membebani ataukah beresiko untuk masa generasi yang akan datang ya. Tentu ini harus diketahui bersama. Terima kasih ya Bapak Ibu telah mengikuti video ini hingga selesai, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.